Sahabat Indonesia, penangkapan 3 pendakwah ini jangan pernah kita memaknai bahwa itu penangkapan ulama. Mereka bukan ulama. Zain An-Najah, Farid Ahmad Obah, Anung Al-Hamad itu adalah asli orang Indonesia. Dia makan dan hidup dari bumi pertiwi Indonesia, dari tanah dan air Indonesia. Tapi mereka mau merusak rumah kita sendiri. Rumah kita apa? Indonesia. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, breaking news. Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang bernama Zain An-Najah ditangkap Densus 88 anti teror karena dianggap sebagai anggota jaringan teroris Jamaah Islamiyah. Ini luar biasa. Akhirnya MUI terbuka kedoknya siapa orang-orang di dalamnya. Selama ini Zain An-Najah ini tidak banyak didengar. Dan dia masuk dalam kelompok Komisi Fatwa. Komisi yang sangat sentral di Majelis Ulama Indonesia. Bagi saya ini suatu kemunduran MUI yang luar biasa. Dan saya agak heran kalau ada orang yang masih membela MUI. Karena MUI itu pada dasarnya adalah LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Ini berdasarkan legal formal. Jadi MUI itu bukan Darul Iftah atau bukan pemegang otoritas keagamaan yang tertinggi di negeri ini. Artinya apa? Karena dia anggota-anggotanya bukan dari ormas-ormas Islam, hanya individu-individu. Kalau lihat dari legal standingnya hanya ormas, artinya fatwanya tidak mengikat. Nah, ini jelas. Ya, jadi penting harus saya sampaikan apa adanya bahwa MUI ini sudah kehilangan roh, martabat dan marwahnya pada saat diisi oleh orang-orang yang ekstrim. Luar biasa. Dulu ada orang-orang yang vokal, salah satunya almarhum Tengku Zulkarnain, ada juga Din Samsudin. Era yang baru, di kepengurusan yang baru, ada yang sangat vokal dan miring yang bernama Anwar Abbas. Ini luar biasa MUI ini. Saya tidak tahu bagaimana MUI harus menjadi panutan kita kalau diisi oleh orang-orang yang seperti itu. MUI mengomentari apa saja. Sesuatu yang di luar porsinya selalu dikomentari. Apalagi si Anwar Abbas ini. Dia juga ngeles ke sana kemari minta kepada Polri untuk menjelaskan penangkapan Zain An-Najah ini. Karena menurut Anwar Abbas, Zain An-Najah ini sosok yang sangat anti kekerasan, katanya begitu. Anwar Abbas juga mengatakan kalau polisi tidak bisa menjelaskan secara gamblang ihwal penangkapan Zain An-Najah, ini akan memperburuk citra Presiden Jokowi. Nah, bawa nama Presiden Jokowi lagi kan, ini adalah tipikal Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Sahabat Indonesia, penangkapan Zain An-Najah ini dilakukan subuh tanggal 16 November tahun 2021, hari Selasa. Bersamaan dengan An-Najah di tempat yang berbeda juga ditangkap Farid Ahmad Obah. Yang ketiga ada lagi namanya Anung Al-Hamad. Nah,
Selain Zain An-Najah yang merupakan pimpinan dari Majelis Ulama Indonesia, sosok Farid Ahmad Oqbah ini juga menarik. Jadi Zain dan Farid ini masuk dalam Dewan Syuro Jamaah Islamiyah, sedangkan Anu hanya masuk jaringan teroris Jamaah Islamiyah. Nah, khusus untuk Farid ini menarik. Farid ini juga anggota Dewan Syariah Lembaga Amil Zakat BM Abdurrahman bin Auf atau LAZ Aba. Nah, LAZ Aba ini, LAZ Aba ini juga diduga terafiliasi dengan kelompok-kelompok terorisme di negeri ini. Farid Ahmad Oqbah juga merupakan ketua umum dari Partai Dakwah Rakyat Indonesia. Ini adalah alat yang dipakai oleh Farid untuk mendestruksi kebangsaan Indonesia. Mau diganti dengan nilai-nilai yang menurut saya bukan Islami, juga bukan Indonesia, tapi nilai-nilai yang radikalis. Ini yang dilakukan oleh Farid Oqbah. Dan satu hal lagi yang menarik sahabat Indonesia, Farid Ahmad Oqbah ini mempunyai kedekatan khusus dengan Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Bahkan 2 hari sebelumnya, hari Minggu kalau nggak salah tanggal 14 November tahun 2021, sang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sowan melayat ke mertuanya Farid Ahmad Oqbah, dan itu dibangga-banggakan oleh Farid Ahmad Oqbah. Pak Gubernur datang mengunjungi atau melayat mertua saya, ini luar biasa. Dia begitu bangga dengan Anies Baswedan datang ke rumahnya. Yang kedua, dia juga pernah mengunggah suatu foto di mana Anies Baswedan sedang membaca buku karangan dari Farid Ahmad Oqbah. Artinya apa? Anies Baswedan ini mempunyai kedekatan dengan terduga teroris yang bernama Farid Ahmad Oqbah. Ini tidak terbantahkan. Jadi pendukungnya Anies Baswedan jangan ngeles ke sana kemari. Pada kenyataannya Anies Baswedan mempunyai kedekatan khusus dengan Farid Ahmad Oqbah, terduga teroris yang masuk menjadi anggota Dewan Syuro Jamaah Islamiyah. Sahabat Indonesia, menarik, seorang pejabat negara selevel gubernur mempunyai kedekatan dengan terduga teroris. Ini kan aneh. Akhirnya kalau kita bicara dengan lebih jelas, mapping pendukungnya Anies sebagian besar ya orang-orang seperti Farid Ahmad Oqbah ini, dan jamaahnya terutama. Jamaahnya yang sudah disusupi, diinfiltrasi dengan pemahaman-pemahaman khilafah yang menyesatkan kita semua. Sahabat Indonesia, penangkapan 3 pendakwah ini jangan pernah kita memaknai bahwa itu penangkapan ulama. Mereka bukan ulama. Ulama itu adalah dari kata alim, itu adalah orang yang taat, orang yang tunduk, orang yang patuh dan patut diteladani. Ketiga orang ini tidak patut diteladani. Mereka mau merusak rumah kita sendiri. Rumah kita apa? Indonesia. Zain An-Najah, Farid Ahmad Oqbah, Anu Alhamad itu adalah asli orang Indonesia. Dia makan dan hidup dari bumi pertiwi Indonesia, dari tanah dan air Indonesia. Tapi mereka mau merusak sendiri dengan framing khilafah. Ini yang membahayakan persatuan dan kesatuan kita. Sahabat Indonesia, bisa saya katakan ketiga orang teroris ini yang berjubah ulama, pendakwah agama, bahkan masuk di kepengurusan Majelis Ulama Indonesia, ini menurut saya telah mencemarkan kemuliaan agama Islam, agama saya. Islam yang benar bukan seperti itu.
Islam yang penuh kesantunan, kedamaian, melindungi minoritas, melindungi seluruh umat. Karena menurut keyakinan kita semua, Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam, bukan laknat bagi sekalian alam. Cara-cara yang ditempuh oleh Zain An-Najah, Farid Ahmad Olbah, Anu Al-Hamad yang tergabung dalam Jamaah Islamiyah ini adalah cara-cara yang destruktif yang bisa merusak keindonesiaan kita, merusak rumah kita sendiri. Baik sahabat Indonesia, saya hanya ingin menegaskan dalam breaking news ini, Polri harus tegas untuk menelisik keterlibatan mereka. Pembela mereka yang tergabung pada tim pembela Muslim TPM boleh berkomentar apa saja, tapi harus kita luruskan bahwa ini semata-mata bukan Islamfobia atau bukan kriminalisasi ulama, bukan juga untuk menangkap orang-orang yang dianggap tokoh Islam, bukan. Yang ditangkap Densus 88 anti teror adalah terduga teroris. Itu saja. Kebetulan mereka anggota Majelis Ulama Indonesia, kebetulan mereka Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia, kebetulan mereka tokoh-tokoh agama. Jadi mari kita bahu-membahu di media sosial kita atau di ruang publik untuk meluruskan pemahaman sesat. Kalau ada yang mengatakan bahwa Densus 88 telah melakukan penangkapan secara liar, penangkapan ulama, kriminalisasi ulama, apalagi dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Ini nggak nyambung, harus kita luruskan. Sahabat Indonesia, dalam kesempatan ini saya memberikan apresiasi khusus kepada Densus 88 anti teror Polri yang telah melaksanakan tugas dengan baik, melakukan pencegahan yang luar biasa sebelum orang-orang yang terduga teroris ini melaksanakan aksinya yang bisa merusak kebinekaan dan keberagaman Indonesia. Baik sahabat Indonesia, demikian breaking news saya terkait dengan ditangkapnya 3 orang, salah satunya adalah anggota Komisi Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Perlu saya perjelas kembali bahwa Majelis Ulama Indonesia ini secara legal formal hanyalah LSM, bukan pemegang otoritas keagamaan tertinggi di negeri ini. Kalau katanya Mbak Alicia Wahid, MUI itu bukan Darul Iftah, artinya fatwanya tidak mengikat. Baik sahabat Indonesia, demikian breaking news yang saya sampaikan pada hari ini. Saya sangat bahagia, terima kasih kepada Polri yang telah menjalankan tugas dengan baik. Nah, sekarang tugas kita sebagai anak bangsa harus tetap sehat, salah satunya adalah tetap menjalani protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Karena seperti moto kami, masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kamri.